ya. Keenam, untuk mentoring keenam TKJ pemasangan jaringan komuter. Kemudian untuk selanjutnya melanjutkan pembelajaran berikutnya, silakan ke Pak Gabe atau Pak Agung. Pak Gabe, silakan Pak Gabe. Yo, makasih Pak Endar. Selamat pagi teman-teman. Belum kedengarin ya? Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Udah kenceng nih, suaranya udah bagus. Salam sehat untuk kita semua. Salam Pak, sehat. Teman-teman, tolong dibuka dulu videonya supaya kelihatan yang ganteng-gantengnya. Supaya mantap. Ya. Nah, teman-teman, kita ini pertemuan kedua dari KP 3 ya. Jadi saya kira teman-teman mungkin sudah ada yang sudah selesai pekerjaannya, ada yang masih berjalan, ada yang masih menapaki gitu kan. Nah, saya kira teman-teman tidak perlu lagi penjelasan, kayaknya kemarin udah dijelaskan. Saya kira teman-teman kalau ada di antara kita, misalnya yang mau menunjukkan dulu hasil pekerjaannya, nanti supaya kita bisa tambahkan atau nanti bisa kalau ada kendala, bahkan mungkin kalau ada tambahan-tambahan nanti supaya memperbaiki hasil pekerjaan kita masing-masing di sekitar KP 3 itu. Kalau ada di antara teman-teman yang bisa menunjukkan hasil pekerjaannya, supaya kita bisa melihat apa kendala dan apa yang harus kita lakukan untuk itu, solusinya seperti apa. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Agung mungkin apa yang kurang-kurang untuk menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan kita itu. Oke, Bapak Ibu, ada sekitar di hasil pekerjaan kita itu yang kemarin, yang KP 3. Begitu, teman-teman. Pak Yesaya, mana ini ya? Pak Yesaya, Ibu Dina, Pak Abdul. Halo? Iya Pak, ada Pak. Ya, monggo, ada yang bisa mau menunjukkan hasil pekerjaannya dulu supaya kita bisa lihat. Pak Yesaya bisa? Belum Pak. Baru menapaki Pak. Atau masih ada kendala-kendala untuk kegiatan kita, karena supaya nanti kita untuk melangkah ke KP selanjutnya tidak ada lagi hutang-hutang, sudah beres gitu kira-kira. Kalau atau mau masih ada yang substansi kira-kira di dalam pekerjaan kita tuh supaya diramu lagi, kira-kira perlu penjelasan ulang tentang khususnya topologi kita dan koneksi dan sebagainya, bagaimana? Aman-aman saja semua? Halo? Halo, aman Bapak. Gimana? Apa perlu penjelasan ulang? Iya Pak. Ya, penjelasan ulang Pak. Ininya. Di sebelah mananya? Pak Uden? Oke. Kira-kira di koneksinya atau kalau di konfigurasi
VLAN-nya kan saya kira itu sudah ada tutorialnya ya. Mungkin yang kendala-kendalanya adalah di masa sumber daya dari komputer kita sendiri, koneksinya jadi error, jadi nggak hijau terus. Ya, ya mungkin nanti gini, kita nanti bisa dijelaskan oleh Pak Agung lagi, mungkin dari koneksinya ya. Halo teman-teman, Boleh. setuju? Mungkin saya yakin kebanyakan teman-teman kemarin di koneksinya yang saya lihat antara VMware Genestree-nya dengan dengan Genestree-nya sendiri. Kemudian apeliannya apakah dari Kemu atau dari VMware sendiri yang diambil untuk suite-nya. Mungkin itu ya. Halo? Boleh. Oke Pak Agung, Pak, mungkin ya. bisa ditambahkan lagi, diulang lagi. Kayaknya teman-teman ini masih ada kendala-kendala di situ. Saya perhatikan itu kemarin itu ada yang WA juga ya, ada yang nanya-nanya masih di sekitar itu Pak Agung. Jadi tolong mungkin dikoneksikan ulang dari awalnya untuk mulai dari mengopen itu Genestree-nya, kemudian koneksinya ke Genestree. Oke, Pak Agung, saya persilakan Pak Agung, mungkin lebih jelas kalau nanti ada ini diulang dulu sedikit. Halo? Nggak kedengaran Pak Agung? Oke, tes. Ya. Baik, terima kasih Pak Gabe, Pak Tuani, Bapak-bapak, selamat pagi. Jadi Pagi, kita Pak. akan sedikit mengulang dulu ya. Tadi kemarin juga banyak yang ke WA ke saya, juga ada yang tanya apakah pakai Windows 7 atau enggak. Jadi kalau Bapak kemarin saya jelaskan belum semuanya ya. Jadi nanti Windows 7 itu akan digunakan juga pasti. Windows 7 itu berarti Windows 7 yang berbasis di bawah virtual mesin. Seperti saya akan tunjuk, sudah sharing belum ya halaman saya? Saya akan sharing dulu ya sebentar. Iya. Saya akan sharing dulu. Share, oke, share screen saja. Tapi video saya matikan ya biar nggak lambat. Ini ramai sekali nih ya. Bentar, stop sharing ya. Sebentar saya stop dulu. Oke, saya share dulu halaman saya. Baik, saya akan tunjukkan dulu sedikit tentang yang GNS 3-nya. Jadi, yang saya hapus dulu. Jadi Windows 7, oke ini sudah. Oke, Windows 7 sudah. Oke, saya buang dulu di sini. Sebentar. Saya ambil yang baru. Jadi Windows 7 itu digunakan nanti Bapak dan Ibu untuk menguji jaringan kita kalau kita sudah sampai ke klien server. Jadi servernya itu nanti Debian. Ya, saya akan stop dulu semua yang punya saya yang ini. Saya akan ambil project utuh. Ya, saya ambil project utuh sebentar. Nanti saya ulangi lagi seperti apa, tapi nanti saya akan tunjukkan hasil akhir semua dari semua kegiatan kita sampai 6 itu, yaitu server ya. Di sini static, switch strang, switch management, switch latihan, switch baru. Nah ini dia server 1, mungkin saya tunjukkan dulu. Ya, mungkin seperti ini. Di sini ada servernya, server 2 berarti. Server 1, server saja.
Nah, mana servernya? Tadi sudah benar, cuman belum ada kabelnya. Jadi semuanya nanti berwujud seperti skema ini ya. Dan skemanya itu bisa hidup. Saya lupa ini ditaruh di oke, mungkin di sini. Saya akan hidupkan. Ini server Debian nanti bisa dihidupkan juga ya. Tapi ini kalau saya matikan dulu. Ini server Debiannya, ini Windows 7, di mana Windows 7 juga harus hidup. Ya. Kemudian server Debian juga harus hidup nantinya melewati router dan bisa connect ke internet. Jadi kalau saya jalankan konsolnya, ini untuk Debian, ini untuk Windows 7. Saya mau fit saja ini skala out, oke, biar kelihatan. Tapi nanti saya akan ulang kemudian ini Debiannya. Grafikal, oh ini kita ulang dari install dari awal ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi ada Debian, kemudian ada Windows 7, di mana semuanya terhubung ke dalam suite management, juga dari suite management terhubung ke router. Ya. DHCP didapat daripada router ini untuk mendapat Windows 7 di sini. Kemudian server Debian adalah statis, ya. Semuanya bisa connect ke internet. Ini sumber internetnya. Ya, keluar. Jadi mungkin seperti itu rencananya. Artinya Windows 7 yang sekarang belum ada, harusnya nanti harus ada, meskipun agak kesulitan, nanti harus ada juga di situ. Jadi sekarang kemarin saya kan sarankan jangan pakai Windows 7 dulu ya, karena konsepnya kita matangkan dulu di situ. Tapi kalau sudah matang konsepnya semuanya, maka Windows 7 harus diinstal. Nah, seperti kemarin itu cuma VPCS saja kan nyobanya. Nah, sekarang saya akan kembali lagi untuk menjelaskan bagaimana bisa terkoneksi seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di bagian sini ada dua nyala lampu. Ya, ini nyala lampunya karena sudah terhubung antara GNS3 yang ini dengan GNS3 VM yang ini. Ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Kembali saya lihat di sini bahwa kita memiliki Bapak-bapak sudah buka kan, sudah jalankan, memiliki dua buah NIC di sini, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8. Ya, VMnet 1 dan VMnet 8. Kalau saya buka apa namanya presentasinya kemarin switch. Ya, ini skemanya. Kita punya dua, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8. Ya, VMnet 1 dan VMnet 8. Di mana VMnet 8 adalah sumber internet. Ya, VMnet 8 di sini adalah sumber internet. Sedangkan VMnet 1 digunakan untuk menghubungkan GNS 3 VM dengan GNS 3-nya yang ini. Ya. Kenapa perlu ada sumber internet? Ya, Bapak Ibu. Nanti contohnya saya akan ambil satu buah. Ini ada namanya internet source. Ya. Ini sumber internet ini supaya kalau saya gunakan mana namanya VPCS saya VPCS server Debian dia. Kalau saya mau connect ke internet, ya, ini bisa connect ke internet, maka saya harus menggunakan ini kan, sumber internetnya. Ya, saya salah kayaknya ambilnya ini internet source. Oh, sudah benar. Ya, saya akan sambung kabel. Ini contoh saja, supaya Bapak ada sedikit gambaran. Kemudian saya jalankan, start, seperti ini. Kemudian saya buka konsol. Saya akan jelaskan tentang VMnet 8-nya tersebut. Kenapa harus ada VMnet 8? Saya di sini, saya tuliskan di sini IP DHCP. Oke, sekarang lihat IP-nya. 12.1.3.1.
31, network 12. Kita lihat di VMware. Di sini. Untuk internet adalah IP-nya pasti 12. Kita lihat di skema saja. Nih. 12.xxx. Jadi sumber internet ini pasti sumber internet ya. Jadi kalau saya oke, kemudian saya cek dulu ya IP-nya. Oke, saya mau cek OpenShell di sini. Saya tulis di sini IP ADDR. Ini sumber internet kita adalah ETH if config ETH1. Ya, kita lihat di sini ETH0, ETH1 kan adalah VMnet 8 ya. ETH1 itu IP-nya lihat 192.168.12.128. Inilah sumber internet. Dari mana dia sumber internet? Saya buka di sini Virtual Network Editor. Ya, sumber internetnya adalah NAT. Ya, NAT setting. Gateway-nya adalah 12.2, sedangkan ini adalah 12.128. Berarti ini adalah anggota daripada gateway yang ada di sini. Sumber aslinya apa? Sumber aslinya adalah LAN card wireless yang terhubung dengan akses point saya yang ada di ujung ruangan saya. Ya, saya punya akses point di sana, ya, yang ini. Ya, AP stop. Ya, ini terhubung ke sini, keluar, ya masuk ke dalam, di routing lagi menggunakan dalam VMware ada routingnya tadi 12.2 ke dalam GNS3. Ya, sampai situ GNS3 saya otomatis ini bisa connect ke internet. ping.detik.com. Apa? Oke ya. Jadi sumber kita master koneksi semuanya ada di sini. Nah, GNS3 di sini kalau mau koneksi pasti untuk internet dia akan mengikuti, saya coba buka di sini configure ya, lihat di sini kalau mau pakai internet di sini edit oke. Di sini saya punya oke sebentar, oke, saya buang dulu di sini kayak baik-baik. Saya punya ETH0 kemudian saya gunakan ETH1 dan ETH2. Saya akan buang dulu sebentar ya. Oke, delete-nya mana? Oh, sudah ada di sini, nggak bisa dihapus. Jadi saya ambil contoh satu lagi aja. Ya, configure. Kita lihat di sini. Ya. Ini sama yang dengan yang ini ya. Saya configure dulu. Oke, ini saya buang. Oke, bisa. Nah, kita lihat di sini. Saya ambil sebuah cloud. Artinya cloud ini terhubung ke sumber internet di sini ya. Kita lihat di sini. Configure. Di sini ada lagi yang ini configure. Ya, saya ini buang dulu, delete. Ya. Di sini ada pilihan ETH0, ETH1, ETH2. Ini maksudnya apa? ETH0 ini maksudnya adalah sumber internet kita VMnet. Nah, ini ETH0, ETH1, ETH2. Ya. Kita tahu bahwa sumber internetnya adalah ETH0, ETH1, yaitu apa? Ini apa Bapak Ibu? Namanya VMnet apa? VMnet 8 kan? Berarti sumber internet di sini adalah ETH0, ETH1 karena VMnet 8, maka saya add. Ya. Saya hapus yang tadi. Maka kalau saya buka konsol yang ini, konsol ya, pasti yang ini kita dapat pasti 12.131. Kalau kita ping 168.12 ping ke sini ya. Ping ke GNS3 yaitu berapa? 128 itu pasti connect. Seharusnya. Oh, tidak nyambung ya. Sekarang saya ulangi lagi ya. Ping ke gateway-nya, maaf. 12.2. Oke. Kemudian saya ping ke Google. Mau juga. Tapi ping ke 128 nggak mau karena ada firewall di dalam sana. Oke, saya lihat dulu 1.1.2.8 ya.
128. Oke, kalau itu tidak diizinkan, tapi ke Google masih diizinkan, ya. Dan ke gateway masih diizinkan juga. 12.2. 12.2. Pingnya mana? Nah, seperti itu. Artinya apa? Koneksi yang ada di sini, ya, koneksi ke internet di sini melalui GNS3 VM pada bagian VMnet 8. Jadi kalau kita lihat di sumber di sini, lihat, ini kan sumber internet. Kalau saya bikin di sini sebuah komputer virtual tadi VPCS mau connect ke internet, otomatis melalui sini VMnet 8. Seperti itu. Itu konsep untuk jaringannya. Untuk VMnet 8. Sekarang apa itu VMnet 1? Yang ini. VMnet 1 yang ini adalah untuk menghubungi GNS3-nya. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tanam switch, simpan switch, switch-nya itu disimpan di sini. Jadi kalau bapak-bapak kemarin bikin edit, preferen, ya, kemudian bikin switch, mana switch? Itu di QEMU ya, bikin QEMU, bikin switch di sini, new dan seterusnya sampai upload. Itu uploadnya kemana sih sebenarnya? Uploadnya adalah ke dalam GNS3 di sini. Ke dalam sini melalui mana? Melalui perangkat ini. Perangkat VLAN VMnet 1. Ya. Jadi itulah sumbernya VMnet 1. Jadi fungsi ini, fungsi lembar kerja kita ini adalah sebenarnya untuk menghubungi switch-switch yang disimpan di dalam VM GNS VM. Ya, saya akan buktikan di sini bahwa switch-switch itu ada disimpan di dalam sini home, saya lupa ya. Oke, di sini. Jadi GNS 3. Oke, saya clear dulu. Ini tulisannya masih kelihatan ya. CD project. Pak. Ya. Ya. Di sini disimpan. Nah, ini lihat. Ini iOS semua ada di sini. Ya, VPCS basic, ya, semuanya ada di sini. Nah, CD project S-L. Ya, kayaknya satu lagi di sini deh. CD simbol. Nah, ada. Disimpan di sini, saya lupa, tapi ya. Oh, CD SLF. Ya, saya lupa, tapi disimpan di bagian ini OPT gitu. OPT. Ah ya, di sini CD GNS 3. CD. Oke. Clear. CD images ya, image. Lihat di sini ada QEMU. Kita cek. Nah, ini dia. Jadi semuanya disimpan di sini sebenarnya. Windows 7 kah, suite kan disimpan di dalam sini, di-upload ya. Kan kita upload kemarin waktu masukkan suite. Nah, itulah penghubungnya adalah menggunakan VMnet 1. Nah, saya akan kosongkan dulu. New project misalnya. Ini baru misalnya. Ini kan seperti ini. Jadi awal, oke, saya akan tutup dulu sebentar. Saya akan tutup. Kalau ini saya tutup, otomatis GNS3 VM akan mati. Biasanya ini akan mati. Nah, ya, ini akan mati. Kalau ini tutup. Ya, dia mati. Nah, langkah pertama adalah menghidupkan GNS3 VM. Itu sangat penting karena sumber-sumbernya ada di GNS3 VM. Jadi yang ini harus hidup dulu. Sebelum GNS3-nya jalan, ini harus hidup dulu. Dan ini pastikan diberi IP melalui VMware. Ya.
Nah, ini dipastikan harus mendapat IP dari VMware. Nanti kita cek dulu sampai ini selesai. Saya minum kopi dulu ya Pak. Ada gambarnya sengaja supaya kalau lagi minum kopi nggak kelihatan. Baik, nah ini GNS3-nya sudah jalan, ya sudah jalan. Kita cek IP-nya harus sudah ada di sini. Ya, saya akan pilih Ethernet, kemudian saya pilih change adapter option. Oke, di sini saya pasti punya VMnet 1 dengan VMnet 8 di PC host komputer asli saya. Komputer asli saya harus punya alat tersebut, ya harus ada. Ya. Kalau saya cek di sini, saya harus mendapat 233.1 IP-nya. Itu dari mana? Dari VMware diberikan. Yang ini 12. Ya. Oh, yang ini belum dapat. Saya akan, kalau nggak dapat seperti tadi, disable dulu. Enablekan. Nah, sekarang kita lihat. Problemnya biasanya di situ. Nah, dia nih dapat. Problem masalah bapak-bapak untuk koneksi GNS3 dengan GNS VM itu ada di sini. Biasanya ini belum ada IP-nya. Nah, ini udah dapat IP-nya. Kalau belum ada, disable, enablekan saja. Ya, maka di sini sudah ada IP-nya. Itu konsepnya. Sekarang kalau sudah hidup, sudah ada IP-nya, baru kita tinggal memanggil GNS3 VM. Yang ini. Ya, kita panggil sekarang. GNS3 VM-nya kita hidupkan. Nah, biasanya di sini belum ada summary server belum hidup, maka bisa pilih di sini help, ya. Kemudian setup wizard. Yang harus dipilih adalah ini run appliance dari virtual machine. Kalau kita pilih yang ini run appliance my local computer, berarti ini tidak menggunakan server tadi, tidak menggunakan ini. Maka pilih yang atas. Kalau ini servernya di tempat lain, remote, ya, remote komputer. Ini lebih advance. Jadi kita pilihnya server VM-nya ada di mesin kita sendiri yang ini kan, maka kita pilih yang atas. Kalau yang ini bedanya ada di komputer lain. Ya. Kalau kita tinggal next. Nah, di sini yang paling penting, host binding. Ini ada pilihan banyak. Ya, tapi saya sarankan menggunakan VMnet 1 233.1. Kita lihat di sini, ini VMnet 1. Detail. Nah, ini dia. Saya detail. 233.1 ini harus 23.1. Artinya apa? Nanti si VMware GNS3 ini langsung ngebanding, ya host binding ke arah server Debian, server GNS3-nya. Jadi kalau saya next, nah, biasanya seperti ini. Kemarin ada yang nanya, Pak, kok nggak jalan? Tunggu sebentar. Biasanya proses atau back dulu ke belakang sekali lagi. Biasanya ada proses. Kalau nggak cek di sini masih hidup nggak. Kadang-kadang ini juga mati. Biasanya koneksi pertama suka mati. Ini biarkan dulu. Oke, kalau nggak saya cancel. Help sekali lagi. Setup wizard. Ya, host binding. Nah, ini kemarin ya, sebentar kita tunggu dulu. Help setup wizard. Next. Kita tunggu. Kita cek kalau itu belum bisa terhubung, kita cek dengan ping. Kita cek dengan ping. Nah, ini sudah mau ya. Otomatis kita tunggu saja sebenarnya prosesnya. Ya sukses. Biar saja, nggak masalah. Itu nanti ini mati sendiri dulu biasanya. Kalau pertama kali enggak, ini udah sering. 233.1. Saya cek dulu. Mati enggak? Ini masih hidup. Kita lihat di sini.
Di sini tunggu dulu. Nah, kalau seperti ini kan bisa ditutup dulu. Oke, saya tutup dulu. Ya, saya panggil lagi. Nah, biasanya juga ada firewall. Kita coba cek ya. Ini IP-nya berapa? 233.128. Ping 192.168.233.128. Kayak kemarin ada kasus kenapa nggak bisa itu karena ada firewall atau window defender. Ya, window defendernya rusak. Jadi kalau kebalik nanti saya ping ke 233.1 harus bisa ini. Ya, sebentar saya cek dulu. Ya, ngeceknya cek ping bisa menggunakan ini. Ya, karena kan harus dihubungin. Kalau ngeping aja nggak bisa berarti kan 233 ya 233.1. Nah, bisa ya. Artinya bisa. Tapi kalau kadang-kadang, nah ini sekarang sudah jalan. Jadi kalau ada kasus seperti tadi tutup saja dulu. Nah ini kan gini ya. Kalau awal-awal terus baca bolak-balik tutup saja dulu. Ya nanti hidupkan lagi. Nah kalau sekali jalan seperti ini maka project selanjutnya sudah lancar pasti. Asal network di sini hidup, IP-nya sama. Jadi nggak usah begini lagi, tinggal tunggu sebentar atau open project baru sudah connect lampunya. Nggak usah lagi di setup. Nah, selanjutnya kalau ada masalah bisa lihat di sini setup dokter, GNS dokter. Nah, lihat di sini. Ini harus oke semua ceknya. Ya, di dalam GNS dokter. Ya, ada APG software tidak diinstal. Ini persyaratan ya harusnya. Dinampis permission oke semua. Oke, itu untuk permasalahan konektivitas kalau bapak-bapak belum bisa connect. Ya. Sekarang saya akan buka project dulu satu yang kemarin switch core 1 ya seperti ini. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Ayo Bapak Ibu. Aman, Pak. Ya, silakan Pak. Mas apa ini? Pak Bas. Siap. Ini siapa ini yang nanya? Pak Bas? Ya, dari Bukan, awal. bukan saya. Oh, Pak siapa? Pak. Gimana Pak Bas, sehat? Di sekolah nih? Inilah Pak, lagi tatap muka di sekolah. Oh, ya udah kalau gitu. Santai aja Pak Bas. Biar teman-teman ada yang mau tanya tadi siapa ya? Ada yang mau bertanya Bapak-bapak? Kalau enggak, kita bisa teruskan contoh berikutnya. Ada Pak. Ya, siapa? Silakan Pak. Heru Pak Heru. Pak Heru, iya Pak Heru, gimana Pak Heru? Ya jadi ini kan kemarin Pak Agung bilang yang kita kerjakan itu jangan hanya di screenshot. Ya, di kalau bisa videokan. kalau bisa dijadiin video pembelajaran gitu. Terus diupload ininya ke YouTube ya Pak. Iya, Kalau iya. bisa itu opsional. Jadi kalau Bapak pakai itu nilainya 100. Kalau cuman job sheet saja dikerjakan 99. Seperti itu kan asik tuh. Iya, jadi Atau gimana? saya ini juga kan masih sementara proses ya Pak. Iya siap. Sampai tadi malam juga sempat WA ke Pak Agung, mungkin udah Oh malam. iya. Ya nggak apa-apa. Kalau sama saya sampai malam juga nggak apa-apa.
Asal Iya. jangan sampai malam jam 3, kalau jam 1 masih hidup. Iya, Iya, teman-teman. itu juga kan lagi proses yang apa, kadang dia pas nunggu itu saya pikir error, saya pikir Iya, apa, iya, ada yang salah atau apa. iya. Siap. Ya mungkin kalau untuk video, Iya. kalau bisa ya nggak usah lah. Oh iya, nggak apa-apa, Ya opsional itu. opsional ya. Iya, iya. Opsional. Iya, nanti kalau Bapak seperti Bapak punya dokumentasi, nanti kalau buka lupa, tinggal putar lagi seperti itu. Iya sih. Ya sip, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, tadi kalau Bapak-bapak ada masalah ya silakan ya WA saja. Jangan ragu-ragu. Ya, nanti kalau ada, nanti kita itulah kasih tutorialnya juga, langkah-langkah. Gimana Pak? Ada lagi? Pak Heru? Tapi punya Pak Heru udah connect kan? Boleh lihat? Udah connect dari apa? Dari VMware-nya udah jalan. Terus dari GNS3-nya sudah bikin project, sudah di-update juga apa yang ikonnya itu pada Kemo. Tapi masih belum sempat mulai bikin apa? Manajemen suite-nya. Ya manajemen suite-nya sama PC-nya. Belum sempat, itu sudah malam, tadi malam. Nggak apa-apa. Kalau gitu nanti saya ulas lagi sedikit tentang suite-nya ya. Iya. Sekarang bagaimana kalau kita ulas sedikit tentang suite-nya? Kalau kemarin kan sudah 4 ya, kalau contoh. Iya, Pak, satu lagi, Pak. Jadi kita pakainya cuma 2 kan, VM Net 1 sama, sama 8. 8. Nah, Yang nanti Bapak ya, kalau udah masuk ke wireless, tambahkan 1 lagi. Baru nanti 3. Sekarang 2 dulu. Berkembang nanti, Pak. Iya, Pak. Mungkin kalau di mentoring yang ini kalau bisa berikan contoh itulah Pak, biar kita lebih rinci untuk bayangannya seperti apa yang mau dibuat. Baik. Saya akan coba teruskan lagi ya. Ya, saya akan share lagi gambarnya. Nah, kemarin pekerjaan kita itu sudah sampai sini ya. Ya. Sudah sampai sini, kita lihat di sini saya sebelum jalankan start konsol. Yang PC ini belum start. Oke, sambil jalan. Ini share saya sudah keluar ya? Sudah, Pak, sudah keluar. Sudah, Pak, sudah jelas, Pak. Baik, sekarang kita akan coba lihat suite-nya. Oke, ini suite-nya sudah keluar. Saya booting dulu ya. Jadi pembagian suite ini bisa juga dikeluarkan ke PC asli, maksudnya keluar ke LAN card, kemudian disambung dengan wireless, tapi nanti itu di bagian nirkabel. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sedikit tentang apa namanya, sebentar, masih nyala ya. Oke. Oke, IP, show IP untuk, oke, belum dikasih IP 192.168.1.1. Nah, oke, saya salah. Remove, clear ya, clear IP 192.168.1.1 strip 24. Saya simpan dengan save. Ini PPCS ya, komputer virtual yang ini. Yang kemudian belum hidup. Oh, ini sudah ya. PC2 ini, maaf. Ini PC2. Saya clear dulu.
IP. Nah, saya mulai dari PC 1, saya hidupkan dulu. Start, konsol. Ya, jadi di konsol saya ada 3 ya berarti ya. PC 1, ya PC 2 dan PC 3. PC 1 saya kasih IP 192.168.1.1/24. Ya. Kemudian supaya untuk simpan bisa tulis save saja. Yang ini 1.2 ya, 192.168, maaf. IP 192.168.1.2 strip 24, 24 port. Kemudian save. IP show IP. Ya, 1.2, yang ini 1.1 show IP. Nah, kalau saya buka switch-nya kemarin pekerjaan kita, saya switch-nya ini dia di tengah. Ya, saya tulis enable untuk menjalankan atau menghidupkan switch. Kemudian saya cek dengan perintah show VLAN BR. Oke. Saya sudah buat 2 VLAN. Ya, VLAN start sama VLAN lab. Yang kemarin ada yang bertanya, Pak, mulainya dari VLAN 1? Enggak, mulainya dari VLAN 2. Kenapa? Waktu kita beli sudah ada namanya default. VLAN ID 1 namanya adalah default. Dan semua anggotanya adalah anggota portnya semua. Sebanyak 15 port itu, atau 24 port, semua portnya adalah port VLAN 1. Ya. Maka yang kita buat adalah VLAN 2 dengan nama start. Portnya tadinya masih kosong. Nanti portnya itu diambil dari sini. Ya. Port GI00 itu adalah port nomor 1. Jadi ini GI00 itu adalah port nomor 1. Jadi kalau 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau saya tunjuk di sini, nah ini sudah keluar langsung. Ya, portnya GI, kita lihat GI00 dan seterusnya ya. Nah, kita kembali lagi ke konsol. Ya. Sekarang karena saya sudah buat VLAN 2 namanya start. Kemudian saya ambil dari sini 2 port itu, port nomor 1 sama port nomor 2. Tipenya adalah akses. Ya. Tipenya adalah akses. Jadi port nomor 1 yaitu GI00 dan GI01 adalah anggota daripada VLAN 2, akses VLAN 2 atau start. Kemudian saya ambil lagi port nomor 3 dan port nomor 4. Port nomor 3 itu 1, 2, 3, 4. 02 dan 03. 02 dan 03 yang ini, ya saya, maaf, yang ini saya ambil dari sini kan, dari sumber yang semuanya tadinya VLAN 1, saya ambil, ya saya rubah, jadi dimasukkan ke dalam lab, ya. GI00 sama GI03, 00, 01, 02, 03. Jadi 03-nya ini 2 port, yaitu port 1, port 2, port 3 dan port 4 adalah anggota dari VLAN 3 namanya lab. Ya, jadi yang sisanya masih VLAN 1 sisanya. Ya. Sisanya masih VLAN 1 yaitu port 5, port 6 dan seterusnya. Nah, itu adalah, nah, bagaimana mengujinya? Kemarin kita sudah pasang di sini. Oke, seperti ini. Kalau VLAN-nya sama, satu VLAN, yaitu port 1 dan port 2 itu adalah anggota yang sama ya, VLAN 2, maka bisa ping dia. Saya coba ping 192.168.1.2. Ya, replay. Begitupun dari 2 ke 1. 1.2. Ini maaf, ini 1.2, kayak dia ping ke dirinya sendiri. 1.1 ya berarti. Ya. Mau ping. Nah, sekarang bagaimana dengan berbeda VLAN? Kita coba cek. Saya hapus komputer yang 1. Saya pindahkan kabelnya ke port nomor 3 tentunya. Ya, ini kan port 3 adalah VLAN 3 ya. Port 4 dan port 3 adalah VLAN 3 atau lab. Kita cek di sini. Oke, kalau enggak kita cek dulu. Saya tanda tanya.
Bapak pasti mendengar apa namanya ARP. Ya, kalau kita ping pasti ada mencatat ARP. So, ARP ini ada bekas-bekas. Ya, ini dia bekas-bekasnya. Ini bisa di-clear. Dan ARP itu sangat berbahaya kalau dalam kita belajar tentang keamanan jaringan, itu bisa ditipu. Artinya ARP-nya itu bisa, kemarin itu kita bisa dinamanya apa? Di-injek ya. Nah, ditipu. Ya, saya ambil clear ARP dulu supaya kosong. Ini sama clear ARP. Nah, saya akan coba ping dari nomor Sambil 1 ke jalan, nomor Pak. Apa ARP itu, ya. Pak? ARP itu tabel, apa saya singkatannya, tapi bisa nanti dicari ya. Ada tabel-tabelnya singkatannya. Tapi itu cache. Jadi setiap kita menghubungi komputer lain, kan ada, kalau kita koneksi komputer itu ada 3 tahap ya. 3-way handshake. Jadi saya kirim dulu misalnya perkenalan bahwa saya nih MAC-nya sekian, MAC address. Nanti dia jawab dengan kode misalnya 1. Nanti mereka jawab komputer yang lain. Oke, perkenalan dengan nomor 1 saya terima. Nah, ini kode saya nomor 2. Nah, baru dari situ dia akan saling berbalas. Nah, itu semua dicatat di dalam ARP. Kalau ada komputer lognya, Pak, ya lognya ya, Pak. Ya, seperti itu. Nanti ada kejahatan yang di tengah yang disebut juga dengan man in the middle attack. Nanti orangnya ada di tengah dengan komputer lain, ada di tengah, dan dia akan mengambil log tersebut, menyamar dirinya. Yang tadinya misalnya yang ngirim adalah komputer A, menyatakan bahwa inilah kode saya nomor 1, nanti dibalik. Ya, dia komputer A itu menghubungi komputer yang ada di tengah, dan komputer yang di tengah akan menghubungi juga komputer tujuan. Jadi nanti data itu ada di tengah. Nah, itu gara-gara ARP. Makanya ARP itu sifatnya kan dinamis. Ya. Nah, itu harus sering dikosongkan atau dibuat statik. Ya. Nah, Bapak bisa lihat, cari-cari namanya man in the middle attack. Kalau Bapak masuk ke dalam pembelajaran kemarin tentang keamanan jaringan, ada di sana juga, ada saya terangkan di dalam channel saya. Bapak bisa lihat di situ tentang penyerangan man in the middle attack. Nah, saya akan kembali ke sini. Tadi ping ya, ping dari 1 ke 2, dari 1 ke, nah ini dia tidak terjangkau. Kenapa tidak terjangkau? Ya, kita kembali ke 2 untuk ping ke 1. Ya, ARP-nya sudah dibersihkan, tidak terjangkau. Karena memang beda switch. Switch-nya kan diparo, dibagi 2. Ya, makanya biasanya tidak terjangkau ya. Tapi kalau ada ARP-nya, biasanya tulisannya adalah not reply. Ya. Ya, oke ya. Sampai sana. Sekarang saya samakan dudukannya. Ini kita di port berapa? Port 2 ya, 1, 2, port 3 ya ini ya. 3. Nah, sekarang yang ini saya buang. Saya kembalikan ke port 4 berarti sekarang. Ya. ARP-nya saya kosongkan dulu. Clear ARP. Ya. Clear ARP. Ya. Kita kembali ke 2, harus ping ke 1. Oh, maaf. Ya, connect sekarang. 1 harus ping ke 2. Connect juga. Jadi pengujiannya seperti itu. Bahwa berbeda VLAN pasti nggak bisa ping, tapi VLAN sama bisa ping. Nah, itu contoh. Kemudian kita masuk ke sedikit tambahan. Ini kalau sudah selesai kita bisa save. Perintahnya apa save-nya? Adalah kemarin ada di itu ya, ada di modul copy ya, running config. Ya, pakai tab langsung nyari sendiri ke dalam startup config. Artinya konfigurasi yang sedang berjalan saat ini disimpan pada konfigurasi startup. Ya, filenya. Maka begitu switch dimatikan, dihidupkan lagi, dia baca startup kan. Startup config sudah berisi konfigurasi yang berjalan tadi. Maka oke, seperti itu. Sekarang kalau sudah, saya akan coba matikan. Oh, maaf, kita akan coba bikin terang namanya. Ya. Terang itu kabel satu VLAN yang membawa satu port yang membawa berapa VLAN. Saya akan coba cari di sini. Terang.
Pakai dia. Uji coba VLAN terang. Ya, pertama kita pilih dulu satu buah port, ya, di mana port tersebut akan dijadikan terang. Kita tahu kemarin bahwa standarnya adalah encapsule.key 1 key, ya, itu adalah standar dari terang. Kemudian kita bawa semuanya. Karena kita cuma punya 3 VLAN 1, VLAN 2, 3, maka ini cukup sampai sini, ya. Maka kita akan coba di sini. Saya akan kecilkan dulu Bukannya ini. VLAN 234 ya, Pak? 234 ya. Saya cek dulu tadi 23, Pak. 23. Kita cek 23. Ya, ini kan modul Bapak secara lengkap. Kalau kita 23 saja. 1 2 3. Iya. Ya, 1 2 3, 1 harus dibawa juga. Oh, Ya, gitu di ya. bawahnya harus, iya. Nanti kita tunjukkan bagaimana fungsinya buat apa sih 1, ya. Ya, oke ya. Saya buat dulu satu terang. Mana nih? Konsolnya kok hilang? Oh. Harus dipanggil lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya akan buat dulu enable. Kita pilih di port berapa mau. Nah, saya akan paling ini ya, yang terakhir ya. Ethernet 3.3 atau port 15 ya. Konfigur terminal. Ya. Saya interface gigabit. Kemudian port yang terakhir adalah 3/3. 3/3. Berarti sekarang kita ada di dalam port yang 3.3. Maka kita akan coba bikin terang. Ini saya tutup dulu. Ini saya geser namanya ke bawahin dulu. Nah. Ya, kita kemudian langsung ke dalam modenya. Kemarin kan modenya adalah apa? Akses. Sekarang modenya adalah terang. Switch mode terang. Jadi cukup pakai TR, pakai tab, dia akan cari sendiri. Ya, misalnya switch port SWI pakai tab ditekan supaya nggak salah. Kemudian MO pakai tab. Ya, dia otomatis menyelesaikan sendiri. Terang, enter saja. Can be configure mode terang, nggak bisa switch mode terang. Oke, saya salah. Ini harus dulu di sini ya. Switch port terang encapsule dulu. Switch port, ya, masukkan dulu standarnya terang, enkapsulasi, .key, enter. Baru kita masuk ke dalam mode terangnya. Switch mode terang, enter. Kemudian baru kita di sini switch terang allow, ya. Switch terang allow, ya, VLAN, ya, 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Kemudian kita bisa show, oke, show interface terang, show interface terang. Oke, kita lihat di sini. Port 3.3 kalau terangnya apa nih? VLAN 1 sampai dengan VLAN 3. Ya. Untuk manajemen domain dan seterusnya. Ya, port 13 spanning forward 13. Jadi lihat di sini. Ini trunkingnya yang ditujui VLAN-nya 1 sampai dengan 3. Ya. Ya, kalau bisa juga semua ya, switch port terang low VLAN kosong aja, nggak usah diisi, biasanya nanti semuanya. Nah, kalau seperti ini berarti kita ada pilihan. Nah, sampai sini kita save dulu, copy running config ke dalam startup config. Supaya konfigurasinya nggak hilang. Oke. Kemudian kita matikan dulu, stop. Ya. Kemudian kita duplikat. Ya, semudah ini kalau menggunakan simulasi. Tapi kalau yang asli, Bapak harus nggak bisa duplikat. Ya, kalau pakai fisik ya,
nggak bisa duplikat, harus beli ke Tokopedia. Nah, sekarang kita hidupkan yang ini, juga yang ini. Sekarang sudah punya 2 switch dengan konfigurasi yang sama. Dan itu juga bisa seperti itu. Jadi di-copy dulu ke dalam, bisa di-download iOS-nya itu kalau di fisik ya, yang asli ya. Kemudian di-upload di sana seperti Mikrotik, kita ambil konfigurasinya kemudian kita upload. Bisa seperti itu juga. Saya ambil dari yang nomor 3, masuk juga ke yang sama nantinya. Kenapa? Kan yang port yang terang tadi kita bikin sama di port terakhir. Ya. Tapi kalau Bapak misalnya di port terakhir, satu lagi port tengah-tengah boleh saja, yang penting dua-duanya harus terang. Ya, sekarang saya akan jalankan konsolnya. Ya. Seperti ini. Oke, satunya kok reconnect saja. Kemudian saya akan kasih PC juga di sini. Oke, saya akan PC dengan yang PPGS. PPGS mana? Server, oke. Desktop bisa pakai yang ini juga nggak apa-apa. Saya kasih kabel. Ya. Saya akan masuk ke dalam, ini kan portnya sama VLAN-nya, yaitu VLAN 1, ya. VLAN 2, yang ini juga saya hapus. Ini masuk VLAN, ya seperti ini. Satu VLAN kan? Kemudian saya ambil satu lagi. Ya, pilih GNS. Ya, VLAN-nya sama. Ini 3 berarti ini 4. 1, 2, 3 ini VLAN sama seperti itu. Ya, ini saya hapus dulu biar saya nggak lupa. Ini sama VLAN 1, ini VLAN 2 ini 2 buah, VLAN 3 di sini. Oke, seperti ini. Kemudian IP-nya akan saya kasih di sini. Star konsol. Oke, udah masuk. Saya kasih IP 192.168.1.3 garis miring 24. Sambil jalan Pak, strip 24 Ya, itu artinya apa Pak? 24 apa bit 255.255.255.0. Ya, jadi Bapak kalau di IP address ada seperti itu. Jadi 24 bit itu. Nah, subnet Mas. Nanti ada lagi kalau kita lebihin 129 ya, berarti 255 belakangnya berapa? Itu lebih kecil lagi, ya. Itu bisa ditulis seperti ini, nanti saya tunjukkan. Bisa ditulis seperti ini. 192, 168 berapa tadi? 1 ya. 1 tadi 3, sekarang 4. 3. Ya, tadi 3 kan? Sekarang 4. 255 0. Itu sama seperti ini. Nah, sama seperti 24. Ya. Karena 8 tambah 8, 16 ya. 16 tambah 8, 16 tambah 8 lagi kan? 24 ya? Ya, 24. Betul nggak? Ya, betul. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya ini ya 3 dan 4. Dan ini beda VLAN loh. Ya, kita coba cek. Ping 192.168 seharusnya nggak mau 14. Apa bos? Nah, kan? Apa? Kalau 11 Apanya yang satu-satu? ping 192.168.11 coba. Kenapa nggak mau? Ini sudah pakai ini sudah pakai terang. Oke, ini di port GI 00. GI 00 di sini. Ini GI 00. VLAN-nya sama nggak? Saya cek dulu sebentar. Switch 2. Oh, belum hidup ya. Switch 1. Ya, belum selesai semua. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Problem di sini. Oke, ini belum hidup.
Kalau gitu saya matikan dulu, nih restart dulu. Reload, yang ini reload. Ini stop dulu deh. Yang lainnya udah antri dari parkir. Oke, satu-satu dulu. Biasanya suka konsol. Jadi kalau menghidupkan lebih baik satu-satu dulu, switch per switch. Kalau di sekaligus kadang-kadang berebut memorinya. Yang terakhir. Nanti lama masih sebentar. Kasih berapa ratus ya? Ya kan? Boleh deh. Bilangnya mau ngasih berapa? Kalau saya kasih 5 juta. 200. Kenapa ini tidak jalan sekarang? 100 nggak nyampe. Memori masih cukup. Iya Pak. Hitung. Orang bos pagi kok sih. Gimana sih? Main makan bakso. Nah, lapar saya ini. Lapar ya, temannya dia aja, jangan lapar makan Sendiri. Sudah. Saya aja sekian memang. 80.000. Oke, mau. Yang penting ganti uang bensin. Sangat atas. Banyak. Ya, enable show VLAN Sampai minta sendiri. show interface terang. Ya, sudah benar. Sekarang saya coba hidupkan yang ini. Start. Masuk ke konsol. Ya, kita coba yang ini pasti nggak bisa ping ke sini ya. Tapi yang ini bisa ping ke sini nantinya. Ini hidup dulu. Ini ada. So IP ini udah di save ya. Ini juga sudah. Ya Pak, cuma di sini cuma 3 aja. Nah, kita tunggu dulu sebentar yang bawah, yang suite kedua. Sunan sama Bu Sonia kayaknya di ya. Itu loh, saya fotokopi. Coba masuk. Baik, ini sambil kita tunggu ya. Nanti bapak-bapak juga di ke depan pasti membutuhkan Windows 7. Ya. Windows 7 nanti bisa dibikin seperti ini. Ya. Prepare. Ya. Kita tetap menggunakan QEMU
Ya, seperti ini. Nah, ini ada Windows 7, sama seperti tadi. Otomatis harus di-download dulu Windows 7-nya, yang ini. Atau Bapak bisa bikin sendiri untuk Windows 7. Ini sambil menunggu ya, sambil menunggu yang ini. Bikin sendiri Windows 7-nya. Caranya bagaimana? Caranya di dalam VMware, buat dulu Windows 7. Kalau mau bikin sendiri loh, nggak mau download. Ya. Video ngene lah. Ya, sama seperti itu. Ya, install nanti. Ini pilih Microsoft Windows 7 misalnya, atau Windows XP boleh kalau punya CD-nya. Sumbernya Windows 7 client misalnya ya. Ya. Next. Nanti pilihan di sini adalah memorinya 512 saja. Ya. Kemudian pilih di sini adalah single. Oh, ini networknya host only saja dulu. Next. Nah, next. Nanti di sini hard disknya harus pilih single. Nah ini, oke, belum. Oh maaf, ini pilihnya store with disk single. Yang ini pilihnya 60 GB saja. Kemudian finish. Nanti boleh diinstal langsung di sini. Ya kalau sudah, nanti filenya, oke contoh ya, finish. Nah, nanti kalau sudah selesai di sini, ya kita lihat ada di mana tempatnya ini. Open VM directory. Ya. Nah, ini ya file yang kita ambil. Ya, file namanya Windows 7 VMDK. Windows 7 VMDK. Meta VMDK. Ujian, Pak. Ujian itu. Ya, ini ya. Oh, maaf, yang ini yang atas. Client VMDK. Ya. Nanti setelah itu diambil satu saja yang file VMDK ya. VMDK itu yang ya betul yang ini. Kemudian diupload tadi pada bagian bikin baru new, pilihnya run QEMU, pilih di sini Windows 7 client misalnya. Kemudian next. Oke, RAM-nya 512. Kemudian next, pilihnya jangan telnet. Di sini pilihnya VNC. Ya. Next. Kemudian pilih new image, browse, masukkan Windows 7 yang sudah diinstal tadi. Ya. Atau yang hasil download dari tempat saya yang ini yang 2 GB Windows 7 ya. Ya. Dan finish. Biasanya prosesnya setengah, kalau nggak semuanya lancar, jadi ada beberapa juga yang maksudnya stuck. Ya, kebetulan tapi nggak semuanya, artinya kalau ada yang stuck, tidak bisa hidup sama sekali, hanya beberapa persen saja, bisa langsung dikirim ke dalam GNS3-nya di sini. Bisa langsung dikirim menggunakan WinSCP. Ya, nanti saya WinSCP. Kalau stuck ya, kalau nggak stuck lancar. Biasanya lancar sih, tapi kalau stuck ya seperti itu. Pilih new, oke pilih new site. Ya kalau mau ada masalah, pilihnya SCP. Kemudian kita cek di sini di IP-nya berapa di sini. Oke lihat dulu ya. Kalau itu ada stuck, IP-nya 233.128 ya. 233 misalnya 192 168 233 128. Username-nya adalah GNS3. Username-nya oke, passwordnya GNS3. GNS3 ya? Ya. Iya. GNS3, usernya GNS3, passwordnya tadi apa? GNS3 juga. GNS3. Nah itu untuk kalau seperti ini. Nanti pilihnya di sini dalam GNS3 Project. Oh, project
Oh, bukan di sini, maaf. Di sini ya, di atas, di dalam. Di sini ada pilih OPT, opsional. Ada Iya. GNS3, GNS3. kemudian ada image, ya. Kemu. Kemu ya. Ya, pasti di sini. BIOS, contohnya Windows 7. Nah, ini seperti ini. Ya, dari sini tinggal cari tadi filenya, upload ke sini. Ya, seperti ini. Nah, itu kalau ada masalah di dalam instalasi. Kemarin ada yang tanya juga. Ya. Oke, itu contohnya. Pak Agung Ya. boleh nanya Pak Agung? Kemudian kita kembali ke sini. Ya, boleh. Kalau kita sudah buat template-nya yang di GNS3. Patah-patah nih Pak. Oh, halo Pak. Ya. Silakan Pak. Oke, gimana Pak? Kalau template-nya sudah kita buat di GNS3-nya, device-nya bisa kita gunakan berulang-ulang Pak ya? Bisa berulang-ulang. Ya. Jadi kalau Ya. sudah ada di sini, tinggal drag aja. Ya. Kalau sudah ada di sini nih misalnya ada di sini mana ya, Windows 7. Nah, ini tinggal drag aja. Tapi kalau sudah di sini dilakukan konfigurasi kacau nih, sudah banyak error, atau tadi saya connect ke internet genuine, buang saja, ambilnya baru, nanti seperti kita ambil baru bersih, seperti itu. Ya, jadi kalau sudah kacau di sini buang saja. Ya, seperti itu. Oke ya, sekarang kita coba ke sini. Kita cek sekarang. Ini enable, running, interface terang. Benar nggak terangnya? Ya, sama ya. Sekarang kita cek PC 1 ke PC 4. Oh, PC 4-nya belum hidup. PC 3 ya. Start konsol PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. PC 3 IP tadi kan dimatikan jadi hilang. Nah, kan IP 192.168.1.3/24 harus disimpan dengan perintah save. Ini juga IP 192.168.1.4/24, simpan dulu, save. Oke. Nah, sekarang kita coba ping 3 ya, harusnya bisa. Ping 192.168.1.3. Oke, bisa. Ke sebelahnya malah nggak bisa, 1.2. 1.2 malah nggak bisa. Karena beda VLAN. Ya. Dari 2 ke 3, oke. Kan dari 2 ke 3, ini 2 ya, oke. Dari 2 ke 3 nggak bisa. 1.3 nggak bisa. Ya, tapi 2 ke 4 harusnya bisa. Ya, betul kan? Berarti cukup satu port saja di sini. Ya. Tapi dia sudah bawa 2 buah VLAN. Ya. Kan sebenarnya kalau enggak, kabelnya harus 2. Satu kabel untuk VLAN 3 dan satu kabel untuk VLAN 2 dan 3. Ya, misalnya di sini saya bikin dulu VLAN 2 di port 9. Di sini VLAN 9 port 9 juga VLAN 2 hubung kabel ya. Kemudian port 10 VLAN 4, port 10 di sini VLAN 4 hubung kabel. Nah, maka bisa connect. Tapi kalau seperti ini cukup satu port saja, namanya terang. Ya. Itulah fungsinya untuk terang. Pak, saya mau tanya, ya? Pak. Boleh. Gimana Pak Budi? Di VMnet saya yang satu kan Pak, IP-nya itu 192.168.195.1. Apakah harus sama dengan punya Bapak atau betul apa? Itu kan generate daripada VMware-nya. Jadi Bapak saya lihat sini ya. Nggak masalah, bentar. Saya tunjukkan dulu. Ya, yang penting acuannya di sini. Nah, VMware 1 ya. Di sini nih. Ya. Benar kan? Ya, oke. Ya. Nggak masalah.
Oke. Artinya beda nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Yang Oke, penting nanti oke. Bapak waktu bending harus ngikutin itu ya. Harus ngikutin. Iya Pak, siap Pak. Kalau gitu. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, gimana? Ada pertanyaan? Ada masalah? Enggak masalah. Ya. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan nih, kesempatan supaya mempermudah Bapak Ibu mau mengerjakan tugasnya. Nanti tinggal diupload aja videonya Pak, nanti kita ikut. Ya, diupload dulu ke YouTube. Nanti ditambahkan di Jobsit tuh, ada linknya, tambahin aja di situ pastikan. Nanti biar saya lihat. Kan nanti Bapak upload PDF tuh, upload apa Jobsit yang tadi yang kemarin. Oke, saya buka dulu ya. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan Bapak kerjakan ini ya. Pada bagian bawah ini ada laporannya nih. Kegiatan laporan praktek harus diisi. Ya, ini kasih. Nah, Bapak bisa tambahkan link YouTube di sini yang hasil Bapak bisa tambahkan di bawahnya sini lah. Nah, di sini tambahkan saja nomor 4 link hasil uploadnya. Boleh ya. Ini opsional. Link hasil praktek mandiri. Link video ya. Ya, tapi kalau mau ya ke YouTube saja gitu loh. Ya. Ya, ini opsional saja. Oke, Pak. Ya. Siapa? Ya, oke. Nah, saya sambil menunggu waktu, boleh juga saya akan tambahkan sedikit. Tadi apa sih fungsinya VMnet 1 tadi? Ya. VMnet 1 biasanya untuk konfigurasi. Sebentar, saya masih ada contohnya. Jadi kita bisa, saya ambil dulu ya. Suite konfigurasi seperti ini. Ya, saya akan sambil menunggu waktu. Nah, suite tersebut juga bisa dikonfigurasi berbasis jaringan. Yang pertama harus dikasih dulu IP-nya seperti ini. Ya, untuk interface-nya di VLAN 1. Ya, saya akan ambil contoh yang tadi. Ya. Ya, saya buka konsol ya. Saya akan mulai dari yang nomor 2 ini. Nah, pertama adalah ini opsional saja sambil nunggu Bapak waktunya masih jam 10. Yang pertama adalah kita bisa ke enable, kemudian ya configure terminal. Yang pertama adalah interface dulu. Nah, interface-nya masukinlah VLAN 1 seperti ini. Kemudian kasih IP ada. Oke. Kemudian setelah itu di no shutdown dulu. No shutdown biasanya seperti itu ya. Kemudian baru kita tambahkan IP address 192.168 misalnya ya. 12 titik. Oke. Berapa nih? 233 ya. Kalau saya mau dikeluarkan menggunakan VMnet 1 berarti 233 ya. 233 misalnya 10. Ya, seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. 255 misalnya aja ini contoh. 255. Karena saya harus menggunakan Windows 7 yang ada putihnya. Seperti ini. Kemudian baru kita kasih ini namanya line VTY 02. Artinya kita bisa melakukan remote menggunakan putih ya, atau menggunakan telnet. Lain. Oke, keluar dulu ya. Exit. Saya mau tunjukkan sudah ada IP-nya atau belum. Itu pas saya pikir tuh hari Selasa itu so IP interface brief. Kita lihat di sini.
Sekarang VLAN 1, Kelas 11 wes. Kelas 10 sebelum. Kelas 10 kita. VLAN 1 sudah ada IP-nya. Ya, VLAN 1 sudah ada IP-nya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan ini lain VTY 02. Jadi bisa melakukan remote sekaligus 2 orang seperti itu. Oke, maaf. Belum enable ya. Apa? Data absen, Enable konfigur terminal TKRA jumlahnya lain VTY 02. Ya. Kemudian transport input Ini saya rencana tuh kalau dapat telnet. misalnya 1, 2, 2. Nggak usah kasih password ya. Oke, passwordnya admin. Pak Wansa. Kanan kalau Enable password. gue kagak tahu. saya Pak Wansa. Enable Bermasalah nggak tahu. Ya. Ya. Saya kadang malu loh kalau dia Oke, enggak dulu ya. Kayaknya gimana? Exit. Apa? Enable Antara ngomong 12 password admin juga. Walaupun Oke, sampai sini sudah oke. Kita akan coba tes ya. Saya ambil satu buah brief dulu. Ambil seperti ini. absen sekolah TKJ. Ya. Ya. Konfigur terminal. Konfigur dulu. Saya pilih ETH0. Oke. 2021 ning kene judule ya. Saya absennya Oke, hafal semua ya. Saya akan colok ke ini port yang masih port di sini, yang masih VLAN 1 adalah port GI yang terakhir kedua dari terakhir ya. Saya kasih kabel contohnya. Ya, ini kemudian saya ambil yang ini. Ini masih VLAN 1. VLAN 1 atau default. Seharusnya kita bisa ping dari luar. Harusnya bisa ping dari luar. Ping 192.168.233 ya, .10 harusnya. Nah, mau kan? Ya. Artinya kalau saya menggunakan putih, ya. Putih. Ya, seperti ini itu. Ya, saya gunakan 192.168.233.10. Kemudian di sini telnet, mana telnet? Oke. Kemudian open. Nah, ini dia passwordnya admin. Ya. Enable, ada passwordnya lagi admin. Jadi sekarang saya bisa konfigurasi berbasis jaringan. Jadi kalau yang tadi kita lakukan itu konfigurasi berbasis konsol, menggunakan kabel konsol yang biasa tuh. Nah, kalau yang ini berbasis jaringan, ya menggunakan telnet. Jadi kalau saya cek di sini, show interface brief. Oke, show interface, show VLAN brief ya. Show VLAN. Ini dari PC yang asli ya, dari PC host brief. Nah, seperti ini. Ya kan ada. Nah, kita tadi koneksi masih menggunakan yang ini port yang terakhir GI 3.2. Ya. Baik, itu contoh saja. Ya, artinya kemarin saya kan menjelaskan bahwa saya punya VLAN 1 default yang nggak boleh hilang. Kenapa nggak boleh hilang? Karena kita bisa membuat IP address tadi. Nah, so IP interface brief ya. Kita lihat di sini. Nah, menggunakan VLAN 1. Ya, itu contoh saja saya jelaskan supaya apa sih fungsinya VLAN 1 dan kenapa harus ada terus nggak boleh hilang. Karena untuk konfigurasi perangkat melalui jaringan. Jadi nggak setiap hari Bapak harus masuk ke dalam ruang server untuk colok kabel konsol, tapi harus bisa juga melakukan remote seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, gimana?
ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan stop dulu di sini. Kalau VLAN satunya dikasih IP terus Pak, yang port yang lain itu masih tetap VLAN satu juga Pak? Port yang nggak dibagi, Iya. yang nggak dibagi tetap dari manapun portnya, mau itu port 10 asal belum dibagikan ke VLAN yang lain, masih tetap VLAN satu dan masih memiliki IP. Gitu loh. Jadi tadi kan misalnya ada 15 port, diambil 2 port untuk VLAN 2, diambil 2 port untuk VLAN 3. Masih ada sisa berarti sekitar 11 ya. Kan 15 port misalnya. Iya. Nah, 11-11-nya itu adalah VLAN 1. Kalau kita kasih IP VLAN satunya, otomatis ke 11 port itu bisa digunakan untuk koneksi melalui remote. Seperti itu. Jadi umumnya mejanya administrator itu ada port sendiri, port jaringan sendiri. Ada sebuah colokan dengan patch apa tadi kemarin namanya, ada wall plate, isinya wall plate tentang VLAN 1. Jadi begitu dicolok ke meja dia sudah bisa langsung menghubungi switch-nya yang ada di ruangan-ruangan. Seperti itu, Pak. Ya biasanya VLAN satunya di routing juga, dimasukin ke dalam routing supaya bisa diakses lewat jaringan. Ya, ada pertanyaan lain nggak? Oke Pak, seperti itu. Artinya tadi ya saya sudah contohkan bahwa kita bisa melakukan remote menggunakan jaringan dengan menggunakan putih. Saya ulangi lagi. Ya, kayak ping tadi kan sekarang sudah bisa di ping si switch-nya tuh. Nah ini. Ya, kenapa saya kasih awan di sini? Karena idealnya kita punya Windows 7 di sini. Ya, saya masukkan Windows 7, mana Windows 7? Idealnya itu kita menggunakan, nah ini. Windows 7 di sini, connect-lah ke sini. Di-share, Pak. Ya. Hah? Oh iya. Ya, sebentar. Saya share dulu. Share-nya mana ya? Oh, ini dia. Nah, idealnya pakai Windows 7 seperti ini. Ya, masukin ke port. Nah, ini masih VLAN 1 nih, yang ini. Yang nomor port 1, port 2, port 3 sudah bukan VLAN 1. Nah, idealnya seperti ini. Tapi Windows 7 saya nggak punya putih. Ya, karena nggak koneksi internet. Belum download putih di sini. Maka saya keluarkan ke cloud supaya bisa diakses menggunakan konsol seperti ini. 192, 168, 233.10 dan ininya telnet. Open. Ya. Admin, enter, enable, admin lagi. Nah, jadi bisa diakses dari jaringan luar. Artinya dari apa? Dari jaringan, bukan menggunakan kabel konsol. Nah, mungkin itu Pak Heru contohnya. Nah, ini tambahan saja ya. Di Jobsit nggak ada untuk yang VLAN 1 ini. Karena VLAN 1 kemarin saya jelaskan apa sih VLAN 1, kenapa harus default dan kenapa nggak boleh hilang sama sekali, harus ada meskipun portnya sudah habis dengan VLAN tapi tetap harus disisakan. Nah, fungsinya untuk ini. Kalau nggak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya serahkan ke Pak Tuani. Pak Tuani. Ya Pak. Ya, saya kembalikan ke Bapak. Bapak-bapak belum ada pertanyaan, saya kembalikan. Gimana Bapak Ibu, sudah clear? Artinya ini ada kesempatan yang terakhir untuk kita untuk KP3 ini supaya tidak ada lagi kendala-kendala gitu. Jadi ini kesempatan. Tapi nggak apa-apa kalau memang sudah langsung mau dimainkan dulu, ya silakan Bapak Ibu ya. Tapi masih tetap ada komunikasi dengan kita, bagaimana baiknya pokoknya Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu KP-nya secepatnya ya, dan mengirimkannya nanti dengan tepat waktu, tidak ada kendala. Oke, saya kira cukup sekian ya. Tutorial tadi hasil rekaman ini di-upload untuk KP3 video itu kalau tadi record ini kan troubleshoot-nya ada juga Pak. Ya, supaya nanti ada tambahan-tambahan ya Pak Basuki. Oke? Siap. Teman-teman, selamat bekerja
dan sampai ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang untuk materi yang selanjutnya. Oke, sampai bertemu lagi. Selamat siang. Terima kasih Pak, makasih Pak Guru. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang. Terima kasih. Permisi ya. Selamat siang, Pak. Permisi. Terima kasih.